Oke. Shalom, Bapak Mama dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga kita selalu dijaga dan selamatkan dari keadaan dunia yang sedang mencekam ini, yang penuh dengan wabah COVID-19. Kita sebagai manusia hanya bisa berdoa dan bersandar pada Tuhan. Semoga dengan peristiwa iman yang sudah kita lewati, di mana Tuhan kita disalibkan karena dosa-dosa manusia dan telah bangkit demi kita semua, dan akan melindungi dunia ini dan terkhususnya NTT agar cepat bebas dari situasi ini, dan kita sebagai umat Kristiani dapat berkumpul lagi serta memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Oleh karena itu, di saat ini saya mengajak kita semua untuk menaikkan segala pergumulan kita lewat ibadah syukur Nekbese Voice yang pada saat ini diadakan di rumah masing-masing maupun secara online, di mana dapat giliran di keluarga Tuhan Ibu Henderina Enamau. Untuk itu mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 46 ayatnya yang pertama. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, yang telah mati dan bangkit bagi kami, yang penuh kuasa itu, kami bersyukur Tuhan, Engkau berkorban demi menyelamatkan anak-anak ini. Di saat ini kami akan beribadah. Biarlah ibadah ini jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita masuk dalam pembacaan serta perenungan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan sekali lagi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayatnya yang pertama. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang melawat kita pada saat ini terambil dari kitab Amsal pasal 21 ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Amsal pasal 21 ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-31. Sebelum kita sama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran kasih Tuhan, mari kita minta pimpinan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami boleh berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami
bersekutu bersama walaupun secara berjauhan. Terima kasih atas sukacita yang Tuhan berikan kepada kami, bahwa kami dapat menyapa hadirat-Mu lewat pemberitaan kebenaran kasih-Mu. Firman kebenaran yang akan kami baca, kami dengar dan kami renungkan sebentar, akan menjadi dasar untuk kami melangkah dalam kondisi kami pada saat ini. Dan biarlah Bapa datang bersama kami, terus menyertai kami, membimbing, menuntun, dan terus memberkati kami, keluarga demi keluarga, di dalam persekutuan Nek Messe Voice. Datang bersama kami semua, pimpin kami semua, dan berkati kami semua. Dalam terang kasih Putra-Mu Kristus Yesus, kami persembahkan doa ini. Amin. Amsal pasal 21 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-31. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya, karena tangannya enggan bekerja. Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Korban orang fasik adalah kekejian, lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat. Saksi bohong akan binasa, tetapi orang yang mendengarkan akan tetap berbicara. Orang fasik bermuka tebal, tetapi orang yang jujur mengatur jalannya. Tidak ada hikmat dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Kuda yang diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Salam. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, anggota paduan suara Nek Messe Voice yang dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua. Saat ini Bapak Ibu, walaupun kita berada di rumah kita masing-masing, namun kita diberi waktu dan kesempatan untuk boleh berada melalui media ini, dan kita boleh bersekutu bersama-sama walaupun di rumah kita masing-masing, di mana persekutuan kita pada malam hari ini kita boleh ada bersama dengan keluarga besar Mama Hendelina Enamau. Karena itu kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adapun firman Tuhan yang saya pilih sebagai renungan pada saat ini, saya ambil di dalam Amsal pasal 21 ayat yang ke-31. Yang berbunyi, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Sekali lagi, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari anggota paduan suara Nek Messe Voice yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam zaman para raja di Perjanjian Lama,
Kuda merupakan aset yang berharga untuk digunakan dalam peperangan. Pasukan berkuda seringkali ditakuti oleh pihak lawan, dan kerajaan yang memiliki pasukan berkuda disegani karena kuat dan dalam peperangan. Keadaan ini ketika kita bandingkan dengan situasi perkembangan dunia saat ini, di mana negara-negara adikuasa dengan alutsistanya yang serba canggih. Mereka telah berprediksi bahwa mereka pasti menang berperang dengan negara-negara lain. Tetapi Bapak Ibu, Amsal pasal 21 ayat yang ke-31 ini memberikan pengertian kepada kita bahwa bukan kuda atau alutsista yang canggih itu yang dapat menjamin kemenangan di dalam berperang, melainkan Tuhan Yesus Kristus. Jikalau bukan Tuhan yang berperang dan membela kita, maka kuda dan alutsista secanggih apapun menjadi sia-sia. Hal ini terdapat juga dalam 2 Tawarik 16 ayat 8 yang berbunyi, bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan karena engkau bersandar kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam konteks ini, ayat ini memberikan peringatan kepada kita bahwa Tuhan telah memberikan kepada Raja Asa melalui Hanani. Tuhan mengingatkan Raja Asa akan pertolongan Tuhan yang membuatnya menang peperangan terhadap pasukan berkuda Ethiopia dan Libya. Firman Tuhan melalui Hanani memperingatkan Raja Asa mengapa ia tidak mau mempercayai Tuhan setelah mengalami pertolongan Tuhan di masa yang lalu. Seharusnya ia sadar bahwa Tuhanlah yang memberi kemenangan, dan seharusnya ia terus bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini kita hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan apa-apa atau siapa-siapa. Harta tidak bisa kita andalkan. Benda-benda materi tidak bisa juga kita andalkan. Alutsista yang canggih pun dan manusia yang hebat sekalipun tidak bisa kita andalkan, termasuk diri kita sendiri. Kekuatan kita, kehebatan kita, bahkan kepandaian kita tidak dapat kita andalkan. Dengan adanya peristiwa wabah yang terjadi saat ini, perlu kita menyadari bahwa di alam ini begitu banyak virus, kuman, dan bakteri yang bertebaran di mana-mana. Namun oleh karena kemurahan dan perlindungan Tuhan, maka kita bisa hidup dan bersekutu saat ini. Ada seorang ilmuwan berkata bahwa seandainya manusia punya mata dengan daya lihat seperti mikroskop, maka manusia itu akan dibayang ketakutan dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak sekali penyakit di dunia ini. Kita bisa berupaya untuk menghindarinya, tetapi sadarkah kita bahwa Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan kita? Sadarkah kita bahwa Tuhanlah yang meluputkan kita dari semuanya itu? Kalau kita hidup sampai hari ini, sadarilah bahwa itu semua karena kemurahan Tuhan. Maka dari itu, sepatutnya lah kita selalu bersyukur dan berharap kepada Tuhan senantiasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
usaha kita akan sia-sia tanpa pertolongan Tuhan. Kita bisa menjaga gaya hidup sehat, tetapi ingat bahwa Tuhan yang harus kita andalkan. Kita boleh mencuci tangan, itu pun adalah baik, itu pun adalah perlu, tetapi Tuhanlah yang memberi kita kesehatan. Masker dan juga hand sanitizer yang kita pakai untuk menghindari virus adalah baik juga, tetapi Tuhanlah yang meluputkan kita dan memberi kita kekuatan. Bapak Ibu anggota paduan suara NIK Fuisin kasihi Tuhan, berjaga-jagalah. Perlu kita lakukan, tetapi kita harus sadari dan pahami bahwa Tuhanlah yang menjaga dan Tuhanlah yang melindungi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus mengandalkan dan berharap hanya kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan, semua yang kita upayakan tidak akan ada artinya bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini mari kita berdoa dan bersyukur karena kebaikan Tuhan. Mari kita bersandar kepada Tuhan, bersandar pada kekuatan dan perlindungannya, berharap kepada Tuhan yang adalah kekuatan dan penghiburan kita. Tuhan itu baik dan sungguh sangat baik buat kita semua. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Amin. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami paduan suara NIK Voice boleh menaikkan syukur kami ke hadapan hadirat-Mu Bapa di surga, karena kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada saat ini. Kami menyadari bahwa Tuhanlah, Engkaulah perlindungan kami. Engkaulah ya Tuhan yang menjadi penentu dalam hidup kami. Segala usaha dan upaya kami akan sia-sia tanpa Engkau Tuhan. Oleh karena itu, kami anggota paduan suara NIK Voice mau bersandar dan berharap hanya kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas perlindungan dan berkat-Mu sepanjang hari ini. Saat ini kami berdoa juga buat keluarga Enamau. Yang pertama Tuhan, keluarga Enamau boleh bersyukur kepada-Mu Tuhan atas segala kemurahan Tuhan, atas penyertaan keluarga Enamau. Walaupun dalam masa wabah COVID-19, mereka tetap diberkati. Mereka masih berada dalam suasana damai sejahtera yang benar-benar datang daripada Engkau sendiri. Kami berdoa juga pada keluarga Enamau bahwa kesehatan anak mereka Ona pada masa ini dalam kehamilan. Tuhan, Engkau yang dapat memelihara seorang manusia, Engkau yang menghidupkan, Engkau yang menjadikan manusia. Karena itu, anak Ona yang dalam masa kehamilan, kami minta Tuhan Engkau selalu memberkatinya, melindunginya mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada, mereka tidak takut dan gentar karena Tuhan selalu menyertai mereka. Berikut ini juga Tuhan kami berdoa, sang suami yang ada tugas di perbatasan Republik Indonesia dan RDTL. Tuhan, mereka adalah abdi negara yang ada di garda terdepan mengatasi segala macam persoalan yang dihadapi oleh negara Republik Indonesia. Karena itu Tuhan, saat ini kami berdoa, Tuhan Engkau boleh menyertai memberkati hamba-Mu ini dalam tugas dan pelayanannya.
sehingga dia dapat melakukan tugas pelayanannya dengan baik, karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Bapa di surga, kini kami berdoa juga kepada anak Feby yang sementara dalam penyusunan skripsi, walaupun dalam masa-masa corona mereka ditugaskan untuk dapat menyusun sebuah skripsi. Tuhan, Engkau yang memampukan hamba-Mu ini, Engkau yang memberi hikmat, akal budi, kepandaian kepada hamba-Mu ini, agar dia dapat menyusun skripsi, sehingga ia dapat menyelesaikan skripsinya ini dengan baik. Ini semua bukan kebolehannya, ini semua bukan karena kemampuannya, tetapi karena Tuhan yang selalu menuntun dia dalam penyelesaian skripsi ini. Engkau selalu memberkati, menuntun hamba-Mu dalam tugas dan pelayanan dalam pendidikan. Dengan demikian dia boleh meraih pendidikan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur atas ulang tahun pernikahan keluarga Enamau yang sesungguhnya jatuh pada tanggal 13 April yang lalu, yang ke-25 Tuhan. Bertambahnya umur panjang dan juga pada saat pernikahan sudah 25 tahun. Tuhan, satu kebanggaan yang luar biasa yang mereka peroleh. Ada hikmat, ada berkat anugerah Tuhan yang selalu menyertai dalam kehidupannya, sehingga mereka selalu menyadari bahwa semua ini boleh terjadi oleh karena campur tangan Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menuntun akan keluarga ini. Tuhan selalu menyertai memberkati akan keluarga ini, sehingga dalam kehidupannya mereka selalu bersandar hanya kepada-Mu, Bapa di surga. Kini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, agar Tuhan Engkau boleh memulihkan bangsa kami dan memulihkan situasi dunia ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur bahwa di tengah wabah yang terjadi, kami memiliki pengharapan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ini juga kami berdoa semua gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada, khususnya juga gereja jemaat Kota Baru. Tuhan yang Kau boleh tuntun para pendeta, presbiter, semua jemaat. Dengan demikian kami semua diberkati, kami semua dilindungi oleh karena kuasa Roh Kudus, oleh karena kuasa darah-Mu selalu menyertai melindungi akan kami. Bapa di surga, kami hanya bersandar kepada-Mu ya Tuhan. Kekuatan dan perlindungan-Mu yang dapat kami nikmati sampai dengan saat ini. Dan kali ini Tuhan, kami berdoa dalam kehidupan kami, dalam ibadah kami ini Tuhan, kami telah menyerahkan persiapan kami untuk persembahkan sedikit persembahan yang kami terima. Biarlah Tuhan, banyak yang kami terima tapi kami memberikannya sedikit. Tuhan boleh memberkatinya sehingga menjadi kemakmuran pelayanan Tuhan di dunia ini, khususnya di jemaat Kota Baru. Bapa di surga, terima kasih untuk rahmat-Mu dan kasih-Mu, karunia-Mu Tuhan. Biarlah selalu menyertai, selalu menuntun kami, dan saat ini Tuhan, kami boleh berdoa kepada-Mu Bapa di surga. Dengan nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita memberikan persembahan syukur kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 381 ayat 1 sampai ayat yang kedua.
mari sebelum kita pulang, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas penyertaan-Mu, atas kami semua, sehingga kami boleh beribadah pada malam hari ini dari awal sampai pada akhirnya dengan baik. Tuhan, Engkau mari menyertai kami semua agar kami pulang di rumah tangga kami masing-masing dengan membawa sukacita, damai, sejahtera. Dan Allah juga tetap tinggal menyertai keluarga Tuhan, keluarga Enamau di sini, mulai dari sekarang terus sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Sudah doa habis bersama.